1,2 triliun. Semua murid, semua pengangguran yang baik hati, yang nurani bisa kita rekrut. Nah, saya kira itu pengarahan saya. Saudara lebih tahu apa tugas saudara. Sangat sederhana ilmu dasarnya. Jangan biarkan orang ngetem sembarangan di lampu merah, nggak boleh parkir dan nggak boleh parkir, nggak boleh persimpangan pakai setoran menyetor. Saudara masih ditemanin, dan kita juga minta bantuan polisi untuk yang motor semua segera ditindak. Yang parkir liar kita mau kenakan 250.000 biar kapok. Ya, kita tidak mau toleransi Jakarta seperti ini. Nah, tentu saja ini saya harapkan bisa berlaku seperti PPSU yang dihargai masyarakat. PTSP kita nanti ada PKWT ini akan nanti jadi orang Jakarta akan ngomong, wah sekarang lebih lancar ya, saya pulang ya, oh ternyata ada petugas PKWT. Nah, inilah akan kita lakukan bertahap mentransformasi Jakarta. Ya, sekali lagi yang perlu saudara ingat, jangan pernah berpikir menerima suap dan tidak ditoleransi sama sekali. Kalau saudara tidak mau lapor kepada saya, saudara berpikir nggak apa-apa, paling putus kontrak. Enggak, kalau ketangkap, saya sudah minta kepada kepolisian, saya mau pidana. Saya tidak mau terlalu enak lagi. Saya tidak berkuasa terlalu besar, saya katakan. Saya pengen yang korupsi itu dimiskinkan hartanya, bukan dihukum mati. Nggak usah dipenjara, seluruh harta disikat buat negara, biar dia sengsara, lihat keluarga nggak punya uang. Itu jauh lebih sengsara, karena udah kebiasaan nikmatin hidup enak. Ada pejabat di Dishub dulu, pakai sepatu sandal saja nilainya 17 juta. Ada anak di Dishub, ini cerita yang lama ini, sekolah di Amerika, kan kita banyak sekarang medsos itu, pakai tas Chanel 50 juta bisa pakai kasih pembantunya. Karena semua memang gede permainan. Saya waktu masuk ke Dishub minta bikin sistem mengawasi transportasi seperti West.com, minta 5 triliun. Itu harga terminal busway bisa 40 triliun, kan 40 miliar, 20 miliar. Ini memang gila-gilaan. Marka jalan hampir nggak ada marka jalan di DKI karena kurang menarik, uangnya kecil. Makanya dia nggak mau. Kir nggak usah ngomong, setoran bus nggak usah ngomong, operator minta trayek nggak usah ngomong, pembatasan kuota taksi nggak usah ngomong. Makanya taksi yang ada di Jakarta semua taksi pinggiran, karena Jakarta kayak kuota. Saya tanya sama sopir taksi dulu, ini kayak store menyan aja Pak, kalau menyannya terlambat sajiannya langsung dikandangin kami Pak. Itu semua aturan dilanggar, diciptakan sesuatu untuk dapatkan uang. Nah, kalau masih terus seperti ini, selama saya masih di sini, saya akan melawan kalian yang main seperti itu. Nah, kalau kalian nggak suka sama saya, silakan kampanye, jangan pilih saya lagi. Kalau saya terpilih lagi, sengsara Anda tambah 5 tahun. Dan itu bisa tambah 6 tahun, karena saya masih penggantian di Oktober. Saya tertantang semua oknum pejabat. Kalau nggak suka dengan saya, masih mau korupsi, silakan mulai kampanye tidak pilih saya. Dan saya tidak akan pernah takut kepada kalian, pencuri-pencuri uang rakyat yang membuat susah semua orang. Dan saya betul-betul muak dengan kemunafikan ini, karena kita semua sumpah jabatan, semua kelihatan sangat religius beragama. Tapi kalau terima uang, lebih baik tidak usah beragama, mempermalukan nama agamamu dan Tuhanmu. Itu prinsip saya katakan. Kalau saudara mau sok religius tapi masih korup, masih munafik, lebih baik nggak usah beragama, karena akan mempermalukan agama kalian. Saya begitu marah, kenapa? Karena aset juga dilepas seenaknya di DKI dengan alasan tidak mau memberikan surat menyurat. Jadi memang satu persekongkolan. Jadi saya bicara begitu keras, saya ingin saudara yang direkrut PKWT mengerti betul apa yang kita lakukan, yang sedang saya perangi. Dan kita ada asuransi, kami ingin saudara lebih baik. Jadi kalau saudara berpikir mencari uang, ini Jakarta cari uang dengan mudah di Jakarta. Saudara salah tempat. Ya, saya sekali lagi ingatkan, saya tahu di perhubungan nggak semua suka sama saya. Kenapa kita banyak berhentikan orang di Pol PP, saya tahu PNS juga kasak kusuk, laporan intel, nggak apa-apa. Satu hal yang saya mau ingatkan saja,
Kekuasaan itu milik Tuhan. Dan kita mendapatkan amanah di sumpah jabatan. Ini ada yang pingsan, tolong diangkut. Ya, ini tolong dibereskan. Saya harap yang di lapangan harus jaga fisik juga ya. Ya, pagi mesti sarapan, badan mesti dijaga, keluar sekolah masih ramping-ramping, habis kerja setahun udah langsung gebrot minta ampun, nanti saudara jantungan. Jadi di sini saya katakan saudara harus latih fisik lebih baik. Saya selalu katakan yang dibutuhkan mimpin Jakarta adalah otot, bukan otak saja. Karena harus latihan fisik setiap hari dengan baik. Karena kita hadapi tekanan demi tekanan, ancaman demi ancaman yang membuat saudara takut. Kalau saudara punya kesehatan yang baik, fisik yang baik, jiwa saudara dengan rohani yang baik, dengan sembahyang yang baik, dengan waktu teduh yang baik, baca kitab suci dengan baik, saudara akan kuat menghadapi apapun. Dan saya jamin saudara pasti menjadi seorang patriot buat bangsa ini. Kalau saudara mengenal Tuhan dengan betul, mengenal sesama manusia dengan betul, mengerti sumpah jabatan secara betul, pasti saudara adalah seorang patriot buat bangsa ini. Dan saya harap saudara menjadi patriot-patriot lalu lintas di DKI. Karena kekacauan lalu lintas di DKI sudah tidak bisa kita tolerir lagi. Ini fakta yang ada di lapangan. Ya, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau saudara ada kaget, tapi saya ingin sampaikan Jakarta ya seperti ini. Saya pimpin Jakarta seperti ini. Mau ngadu fisik, mau ngadu argumen, semua saya ladenin. Jadi istilah di kampung saya, kalau bodoh dengerin, nurut. Kalau pintar ngajar. Jangan jadi manusia sudah bodoh tidak mau nurut, pintar tidak mau mengajar. Ini prinsip di Jakarta saat ini. Kalau saudara punya ide hebat, usulan hebat, ajar saya. Tapi kalau saudara tidak punya ide lebih baik, dengar baik-baik. Kalau tidak, kita akan berhadapan. Kira-kira seperti itu. Saya kerja keras karena saudara orang lapangan. Di lapangan tidak ada toleransi, tapi kita menghargai hak asasi manusia, bukan memeras, bukan menindas atau merampas hak orang, tapi kita ingin manfaat banyak daripada mudarat. Saya kira itu dari saya. Saya harap pelatihan berapa hari lagi nanti, kalau yang dari sekolah pendidikan ya, tinggi transportasi ya, itu bisa langsung, yang umum dilatih fisik mental, nggak ada yang susah sebetulnya. Saudara ingat saja bahwa saudara dibayar, disumpah, ini harus bekerja sesuai. Itu namanya profesional. Ya, sekali lagi terima kasih pada Menhub, kepada Bus. Kami akan melakukan revolusi benar-benar di transportasi tahun ini. Dari sisi angkutan bus, dari sisi trayek, dari sisi petugas. Kami akan sangat keras. Dan kita sekarang kepala disub, wakil disub, hampir semua bukan orang perhubungan. Ini artinya apa, Pak? Memalukan sekolah tinggi transportasi. Harusnya DKI begitu besar, dipimpin oleh seorang kepala dinas perhubungan yang dari sekolah perhubungan. Kenapa masih camat yang saya tunjuk? Karena terlalu pintar. Bodoh nggak mau nurut, pintar nggak mau ngajar. Sama kayak PU tata air. Sekarang saudara lihat, hujan di DKI cepat sekali surutnya. Berapa titik banjir sudah tidak ada. Itu setelah saya mengangkat seorang camat menjadi kepala dinas PU baru tahun lalu. Saya menyesal juga kenapa nggak saya pecah dari awal-awal. Sama juga transportasi Jakarta, kelamaan saya toleransinya. Saya berpikir masa PU dipimpin dari yang bukan PU. Nanti taman kalau nggak beres pun ganti orang. Kita butuh yang punya hati dan mau kerja. Saya juga bukan lulusan sospol kok. Saya juga nggak pernah masuk AMPI, nggak pernah ikut pramuka, nggak pernah ikut KNPI. Yang penting punya hati, tidak terima suap, tidak berpihak, saudara akan sukses. Hanya itu aja syaratnya sebetulnya. Dan saya harap nanti di sub bisa dipimpin dari orang yang betul-betul perhubungan. Mohon maaf Pak Sekjen, ini memalukan. Jadi ibaratnya dokter yang operasi, tukang cleaning service kasarnya gitu loh. Bukan, nggak ada hubungan sama sekali. Ini fakta di DKI. Kebersihan juga sama, kita cuci gudang. Pajak juga sama. Setelah dipimpin orang yang bukan pajak, peningkatan pajak kan naik luar biasa.
dipimpin orang pajak, terima setoran, main semua. Ini lagi proses Polda juga, proses pemecatan, permainan pajak restoran dan hotel. Jadi balik lagi bukan soal ilmu yang penting sekarang, tapi bagaimana saudara hati takut akan Tuhan. Saya bukan mau kasih tausiah, tapi republik ini diuntungkan semua beragama. Semua beragama, sebenarnya lebih cocok bertuhan bukan beragama. Kalau enggak, buang aja KTP-nya, bikin malu Tuhanmu, bikin malu agamamu. Bagi saya seperti itu. Terima kasih.